Tuhan masih terus bekerja buat kita semua. Amin. Hari ini saya ajak saudara bermain sedikit ya. Saya bikin slide tidak seperti biasanya. Boleh ditampilkan materinya. Nah, ini saya minta masing-masing melihat baik-baik. Nah, sama-sama baca. Apa yang Anda lihat? Nah, jangan dibuka dulu ya. Kira-kira apa nih yang kita akan lihat nih? Nah, boleh. Next. Slide berikutnya. Nah, saya kasih waktu saudara lihat beberapa detik ya. Itu ada 4 gambar. Nah, masing-masing silakan jawab. Gambar pertama gambar apa? Hah? Udah mulai terjadi perbedaannya. Baru gambar pertama. Iya, belum gambar kedua, belum slide berikutnya. Sekali lagi saya tanya, gambar pertama ini gambar apa? Oke. Sama ya? Oke lah. Setelah diarahkan jadi sama, tadinya tidak sama. Ya, yang kedua itu gambar apa? Ah. Gambar kedua gambar apa? Oval. Yang ketiga? Luar biasa. Yang keempat? Bintang. Wah, luar biasa. Benar ya? Ada yang menganggap ini gambar berbeda dari yang tadi sudah didengar? Sama ya? Oke. Gambar berikutnya. Nah, apakah Anda mengenal gambar ini? Mobil. Ada yang mau? Ini sama ya? Ini apa? Mobil. Mobil. Oke. Lagi? Kalau ini apa? Legenda. Oke. Lagi. Klik lagi. Bagaimana dengan gambar ini? Gambar pertama apa? Kuda. Yang kedua? Ular. Oh, ada yang ular, ada yang bilang kobra. Oke, yang ketiga? Singa. Oke. Nah, kalau yang ini pasti tahu, coba. Ini pasti saya tahu nih. Nah, yang ini tahu ya? Yang nomor 1 itu apa itu? Hepe. Rupiah ya. Ada yang ada di dompetnya ada, coba dibuka dulu dompetnya ada nggak? Kalau lagi nggak ada ya kita doa baik-baik ya. Yang nomor 2 apa itu? Dolar. Luar biasa. Pengen ya? Pengen. Nah, yang ini jangan salah. Coba klik lagi. Nah, jangan salah ya. Gambar satunya apa? Bola bekel. Bola bekal. Apalagi? Memang yang bikin PowerPoint suka-sukanya cari gambar yang gak jelas kan, supaya terjadi kekacauannya. Siapa yang bilang bola bekal? Oke, siapa yang bilang kelereng? Gak ada ya? Oke, saya tidak akan jawab, biarlah itu jadi misteri. Gambar nomor 2 apa? Wah, luar biasa, planet. Nah, kita lihat lagi yang berikutnya. Ini siapa? Tuhan Yesus. Siapa yang bilang Tuhan Yesus? Oke. Siapa yang bilang orang? Oke. Siapa yang bilang Pak Budi? Nggak ada ya. Next lagi. Nah, kalau ini apa? Salib. Ini sama semua ya. Oke, baik. Sebelum masuk ke next slide, saya mau kasih tahu saudara. Kenapa saya mau buka, mau ajak saudara lihat-lihat apa ini? Ternyata saudara mulai dari gambar pertama saja kita sudah memiliki sudut pandang yang berbeda. Betul? Nah, sudut pandang ini mempengaruhi selanjutnya. Tolong dari dari slide pertama. Slide yang gambar pertama. Nah, ini tadi ada yang bilang kotak, persegi panjang, apalagi tadi? Segi 4, ya. Saya pikir tidak bicara salah benar, tapi ini bicara saudara akan mengeluarkan apa yang ada di isi pikiran saudara. Betul ya? Karena di isi pikiran kita itu yang keluar. Yang kedua, nah, coba yang kedua, gambar kedua. Nah, ini saya perhatikan 100% benar. Karena inilah keinginan manusia. Betul ya? Semua yang berbau keinginan biasanya benar. Itu kan? Nah, itu kejujuran yang paling baik itu. Ya, saya
percaya sekali tidak ada yang tidak ingin memiliki mobil. Masalah modelnya kayak ini, warnanya berbeda itu nomor sekian ya. Tapi tadi dengan lantang, dengan yakin, dengan pasti semuanya bilang mobil. Berikutnya motor, semua juga sama. Cuma ada satu tadi bilang legenda. Kalau itu saya percaya itu lelucon. Tapi semua percaya motor. Jadi bicara keinginan, kebutuhan hidup, itu biasanya kita fokus. Biasanya kita selaras. Hampir tidak ada orang yang tidak selaras ketika bicara kebutuhan, keinginan hidup. Betul? Next lagi. Saya jelaskan satu-satu. Nah, bicara gambar ini juga semuanya benar. Cuma tadi ada yang lebih spesifik, dia bilang kobra. Tidak ada masalah. Ya. Mau dia cuma bilang ular, mau dia bilang kobra, sama saja. Intinya ular. Nah, ini juga simbol dari hal-hal yang di luar diri kita. Itu cepat sekali kita memahaminya. Ini kan di luar diri kita, ciptaan Tuhan, betul ya? Binatang, kita lebih cepat belajar dari kita kecil kayak Jovi, Joseph, siapa lagi anak-anak kecil ini ya. Itu sudah sepertinya pelajaran yang otomatis, betul ya? Otomatis yang ada di hati orang tua, di pikiran orang tua untuk mendidik anaknya adalah mengenal lingkungan. Betul? Padahal belum tentu ada yang sudah pernah lihat singa. Betul? Tapi orang tua ajarkan singa, bahasa Inggrisnya lion, itu kalau saudara beli apa itu namanya zaman dulu, saya nggak tahu zaman sekarang masih ada itu kertas-kertas itu ya, kertas mengenal hewan. Gitu kan? Belum pernah bapaknya aja belum pernah ketemu King Kong, tapi bapaknya bisa jadi King Kong. King Kong begini nggak? Karena memang hukum manusia mempersiapkan untuk kita mengenal apa yang ada di sekeliling kita. Betul? Ini kalau saya bikin serinya banyak sekali. Ini saya cuma ambil contoh saja. Klik lagi. Slide berikut. Nah, yang ini saudara, ini kayaknya semua juga hafal. Ya, ini adalah kebutuhan. Kembali tadi begitu bicara kebutuhan, keinginan kembali selaras, ya. Nah, kembali selaras. Nah, begitu masuk ke sini klik. Nah, ini mulai kacau-kacau nih kan. Nah, yang kiri yang gambar satu ada yang bilang gundu, kelereng, ada yang bilang apa tadi? Bola bekel. Memang saya sengaja cari gambar yang tidak jelas. Nah, yang kedua ada yang bilang planet. Saudara bilang planet karena ada yang satu kayak ada cincinnya itu ya. Nah, padahal tadi saya mau kasih hilang itu. Tapi biarlah supaya saudara damai sejahtera tetap seperti itu kan. Ya. Nah, kadang kita bisa tahu planet ya, karena ada ciri khusus satu itu biasanya ada cincin itu planet apa? Saturnus. Hah? Saturnus ya benar ya. Nah, padahal saya tanya, pernah ke saudara ke sana? Pernah nggak? Ke Mars? Neptunus? Merkurius? Apa lagi? Jupiter? Pluto? Tapi kok tahu itu planet? Belajar dong. Belajar ya? Oh ya. Ya? Katanya planet. Katanya. Ada yang bilang belajar, ada yang katanya, yang ada yang bilang katanya. Oke. Next. Ini siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yakin? Karena itu mari kita sembah Dia. Kan Tuhan Yesus. Kan fotonya doang. Paham sampai di sini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sepertinya memahami atau mengenal sesuatu yang sebenarnya kita tidak kenal. Ya. Seperti planet tadi. 1% dari planet sebenarnya kita nggak tahu. Tapi kita merelakan diri kita diisi, dipenuhi tentang planet dari orang-orang pintar yang meneliti. Tolong digarisbawahi, saya tidak sedang mengkritisi yang meneliti, betul ya? Tapi kita rela menerima itu, informasi itu. Sekalipun kita tidak punya pengalaman, tidak pernah punya kesaksian untuk pergi ke sana atau memahami secara pribadi. Tapi kita yakin, betul nggak? Yakin bahwa itu planet. Paham Bapak Ibu?
Apalagi anak-anak sekolah yang SD biasanya, paling penting SD atau SMP kelas 1, kelas 2. Karena itu ada dalam ujian mereka. Betul? Harus yakin. Bahkan ada lagi nanti makin besar kelasnya kecepatan matahari, kecepatan cahaya. Mana Bapak Guru ini? Oh, Bapak Guru masih di lantai 3. Kecepatan matahari itu sekian kali berapa? Kau betul pernah hitung kah? Pernah hitung kah? Apa ada pakai itu? Apakah GPS itu juga ada kecepatan ya? Kalau saudara pergi dari satu titik pakai GPS, ada kecepatan di handphone atau di motor saudara. Bisa hitung? Tapi kita percaya loh. Sehingga kadang kita bilang, oh telah ditemukan lebih cepat dari matahari. Uish, lalu bikin kita takut dan kuat. Betul? Sama seperti ini, nggak usah jauh-jauh, kita lihat ini siapa sih? Kalau ini Tuhan Yesus, mari kita sembah. Ayo semua bawa persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Ini bukan Tuhan Yesus, saudara. Ya, ini adalah gambar atau foto yang mencoba, ya, yang dibikinkan mencoba memberikan satu ilustrasi figur kira-kira seperti inilah Tuhan Yesus. Tapi dia bukan Tuhan Yesus. Amin. Kalau dia misalnya pelukisnya bikin kulitnya lebih gelap, boleh nggak dia mendefinisikan atau menggambarkan Tuhan Yesus? Boleh nggak? Boleh, karena dia bukan Tuhan Yesus. Kalau dibikin lebih putih seperti orang kita Asia, boleh nggak? Boleh. Kalau dia lebih coklat, dia lebih hitam, boleh. Karena dia hanya gambar. Amin. Tapi ada orang beriman kepada yang bukan Tuhan. Amin. Karena sudah brainwash ya, terisi. Ini perlu saya sampaikan karena hari ini tema kita masih dalam suasana bagaimana Roh Kudus ingin kita menghormati Dia supaya Roh Kudus itu membuat kita mengenal Tuhan. Jadi yang membuat kita mengenal Tuhan adalah Roh Kudus. Karena banyak kali kami mendoakan saudara dari waktu-waktu yang lampau. Ada orang dia setiap kali berdoa, dia bingkai foto Tuhan Yesus dari kalender, foto ya, yang menggambarkan. Lalu dia sujud menyembah. Dan kalau tidak ada foto itu, rasanya dia tidak bisa ketemu sama Tuhan. Nah, ini ada hal yang kurang tepat. Amin. Jadi kita harus memahami, mengenal Tuhan Yesus, mengenal Roh Kudus, mengenal Allah Bapa bukan lewat figur-figur ini. Ini hanya membantu terlebih mengajarkan anak-anak kita. Betul? Tapi ini bukanlah Tuhan Yesus. Guru sekolah minggu harus belajar baik-baik, jangan sampai salah ngajar. Ini bukan Tuhan Yesus. Itu sebab kenapa orang Kristen tidak boleh marah ketika ada foto Yesus digunting-gunting, dibakar. Tidak apa-apa. Karena itu bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di mana? Di hati kita, dan Dia ada bertahta di surga. Amin. Tapi ada satu yang tadi saya keren, saya bangga. Coba ayat slide berikut. Ini semua sama. Salib ya. Tidak ada yang bilang tangga putus. Tidak ada yang bilang palang. Kalau saudara ke Sumatera zaman saya kecil, jemuran tuh begini palangnya. Nah, tahu jemuran? Nanti dia dua kiri kanan pakai tali. Ini palangnya. Nanti paku ditempel di yang horizontal itu. Nanti di bawah dipasang persis seperti itu. Tapi puji Tuhan, berarti paling kita tidak identitas kekristenan saudara sudah benar. Ini namanya salib. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Klik lagi. Nah, sekarang coba deskripsikan dirimu. Saya kasih waktu 10 detik, 20 detik ya. Saya akan bantu saudara. Tidak usah ngomong, jawab di hati saja. Nanti saudara akan ketemu maksud saya. Yang pertama, coba deskripsikan ciri fisikmu. Yang suami istri, kakak adik, bolehlah. Saya kasih sekian detik. Sudah? Jangan berbohong. Jangan kayak saya.
tinggiku 182. Keren. Itu pembohong namanya ya. Tinggi saya ya, saudara pasti tahu, ya kan? Antara 159 sampai 162, nah itu bisa. Ya kan? Kurang dikit, lebih dikit. Ya, jadi Pak Gembala jangan kegeeran tinggi 182, dia tobat. Nah, ini kan ciri fisik saudara atur, ada tinggi, warna kulit, rambut, apalagi punya kacamata atau tidak, ya? Udah? Ciri fisik sudah? Oke, yang kedua, sifat. Ciri fisik sama sifat tidak sama. Nah, coba deskripsikan sifatmu. Misalnya apa? Suka marah, egois, itu sifat lo. Tidak perlu jawab. Kita berurusan dengan Tuhan. Egois, pemalas, suka ngambek, maunya menang sendiri. Jawab sendiri aja. Sudah? Sudah? Oke. Kesukaanmu. Apa kesukaan kita? Soalnya bisa macam-macam, bisa makanan, bisa minuman, bisa olahraga, bisa suka ngomelin orang, bisa suka maafin orang, bisa suka jengkelin. Terserah. Loh, ada orang yang sukanya gitu. Oke? Sudah? Nah, yang keempat. Ya, sudah sempurna kan? Kalau Anda sudah sempurna, maka Anda kategori apa? NPD ya. Nah, you know NPD? Narcissistic Trait Disorder gitu. Narcissistic D-nya apa ya? Saya juga lupa. D-nya disorder ya. Nah itulah. Itu orang yang fokus sama diri sendiri. Sekali lagi, sudah sempurna kan saudara? Ada yang perlu dirubah? Nah, ulang lagi ya. Karena slide-nya nggak balik lagi. Nah, sekali lagi, coba deskripsikan dirimu sendiri di hadapan Tuhan dan di hadapan dirimu. Yang pertama, ciri fisik dirimu. Saya bantu, saya tingginya kurang lebih 161 cm, pakai kacamata, apalagi gantengnya menurut istriku. Ya dong. Apalagi udah bingung, kita susah mendeskripsikan diri kita, betul ya? Apalagi gemuk, kalau menurutku enggak, menurut orang bisa iya. Makanya saya ajak kita lihat dari gambar pertama tadi. Kita punya pola pandang yang berbeda. Berat saya sekian, saya berat berapa ya kemarin terakhir 67. Celana terakhir nomor 32, kalau ada yang mau beli boleh. Sepatu 39 mau nomor ini boleh. Itu deskripsi sifat saya ini hari-hari melayani Tuhan. Apalagi sabar. Menurut saya, menurut orang belum tentu. Kadang kita merasa kita sabar, belum tentu menurut orang. Nah ini, jadi susah ya. Jadi deskripsikan saja antara kamu dengan Tuhanmu. Kesukaan, suka apa nih? Ya sukanya ada duit sih, tapi masalahnya nggak ada. Ya, suka melayani mungkin ya, suka makan apa ya saya suka ya. Kayaknya hampir semua makanan saya suka. Suka kopi. Ya. Yang mau kasih saya kopi diberkati Tuhan. Nah, gitu ya. Nah itu contoh ya. Apalagi sudah sempurna. Nah kalau ini saya berani bilang belum sempurna. Karena dulu saya pernah zaman SMP, SMA ada namanya, kalau di Sibolga namanya rank stop. Rank stop itu angkat badan. Katanya kalau rutin bisa tambah tinggi. Bertahun-tahun gak nambah. Jadi masih bingung saya itu apa yang salah kan gitu. Ada yang perlu diubah. Wah, kalau bisa ke Korea mau juga. Nah, kata dirubah di sini bukan bicara operasi plastik ya, tapi bicara dari dalam kita. Misalnya tadi, ciri fisik bisa dirubah nggak? Bisa. Sifat bisa dirubah nggak? Bisa. Kesukaan bisa dirubah nggak? Bisa. Berarti tidak ada yang tidak bisa dirubah. Paham maksud saya? Makanya misi gereja, tema gereja, visi gereja berubah, bertumbuh. Coba lihat di belakang.
Sepakat kita ya, semua bisa berubah. Apalagi kalau ada kuasa Roh Kudus. Kalau ada yang bilang saya tidak bisa berubah, Pak. Nah, berarti kita masuk next step. Coba klik lagi. Nah, sekarang ceritakan dan jelaskan siapa Tuhanmu. Pasti mulai bingung kan? Saya minta satu volunteer, sukarelawan dari sebelah sini dulu. Siapa saja, anak muda, bapak-bapak, sudah tua, yang penting masih hidup. Sebelah sini coba, dalam beberapa kata. Siapa? Silakan. Ada yang berani? Siapa Tuhanmu? Ayo. Jangan malu-malu. Masih mikir? Oke, sebelah sini. Ayo. Gondrong. Gak masalah. Kan kita bukan bicara benar salah. Siapa Tuhanmu? Ayo, silakan. Tadi sudah ada satu berani. Siapa? Silakan lagi. Gak usah berdiri, ngomong aja. Ada. Tadi waktu lihat mobil, jago semua. Waktu lihat motor, hafal semua. Gak ada yang salah. Waktu lihat uang, perasaan kayaknya belum pernah pegang dolar, tapi tahu dolar loh. Bingung gua. Tapi sekarang ditanya, coba deskripsikan siapa Tuhanmu. Ayo, sekali lagi, ayo. Sebelah sini, silakan. Atau ramai lagi, silakan. Siapa Tuhanmu? Ciri-cirinya gimana? Tadi gondrong. Ganteng. Ganteng. Lagi, ayo gantian, ayo. Kalau enggak selesai khotbah kita. Brewok, oke. Apa lagi? Kurus. Nah, saya tanya. Tinggi, oke. Emang pernah ketemu? Belum pernah sih. Nah, paham maksud saya? Mulai ngerti ya? Kadang-kadang kita mendeskripsikan sesuatu yang bukan dia. Kenapa kita masa penuh dengan khawatir? Kenapa hidup kita penuh ketakutan? Karena kita mendeskripsikan sesuatu yang bukan esensi. Apakah Yesus benar gondrong? Nggak ada yang tahu. Cepak kali ya. Nah, bingung lagi kan? Artinya bicara ciri-ciri di sini hanya akan saudara alami atau Anda akan mengenal kalau saudara mendapat sumber yang benar. Film rohani itu baik, tapi itu bukanlah fondasi Kristen. Kan? Kadang kita mendeskripsikan Yesus ini kan sengaja saya buat ciri-cirinya. Karena kita nonton hampir semua film Yesus. Dari film yang mungkin tahun 70-80an yang kuno, yang dulu sering masuk di TVRI, sampai yang bikin terobosan itu The Passion of the Christ, betul? Sampai yang terbaru sekarang The Last Supper, menggambarkan Yesus yang gondrong. Yang gitu-gitu manusia cepat sekali merekamnya. Artinya apa saudara? Hal-hal dunia cepat direkam oleh kita. Sehingga kita tidak memberi kesempatan untuk hati kita yang dihuni Roh Kudus merekam hal yang benar. Ingat, saya tidak bicara benar salah. Saudara paham ya yang saya lagi mau ajar. Nah, sekarang kalau saudara sudah pernah baca Alkitab atau sudah pernah sering dengar khotbah, sekarang coba ciri-ciri Tuhan Yesus gimana? Bukan yang gondrong, brewok, ganteng, tinggi tadi. Bingung ya? Berarti sudahkah kita kenal Tuhan kita? Renungkan sendiri. Oke, kalau ciri-cirinya susah sekarang kita lihat, bagaimana sifatnya? Nah, ini akan lebih baik. Ayo dijawab sifatnya. Suka mengajar. Suka mengajar. Silakan. Siapa lagi? Ayo. Baik hati. Baik hati. Tidak sombong. Suka menabur. Ya, itu benar, saudara. Saya terlalu overacting ya. Itu benar. Ya Pak, baik hati, tidak sombong, apa itu? Suka ngajar. Suka ngajar. Ayo, mari silakan. Harusnya sifatnya banyak. Kita sudah banyak baca Alkitab. Kasih, apalagi? Cinta. Damai sejahtera. Damai sejahtera, apalagi? Kesabaran.
Buah roh cuma belum matang. Iya kan? Sifatnya mengampuni, sifatnya mulia, sifatnya kudus, betul ya? Kudus sifatnya, itu sifat Tuhan. Sifat Tuhan apalagi? Kekal. Sifat air mengikuti bentuknya, betul ya? Nah, sama, jadi sifat Tuhan kekal. Kekal itu ya kekal. Kita harus perhatikan itu. Sifat Tuhan kekal, kudus, mulia, ya, hebat, ya, omnipotent, omnipresent, omniscience. Tahu omnipotent? Maha kuasa. Omnipresent? Maha hadir. Omniscience? Maha tahu. Itu sifat Tuhan. Jadi kau sembunyi, Tuhan tahu, ya. Tidak ada yang bisa tersembunyi. Kemudian kerjanya gimana? Cara kerjanya Tuhan gimana? Ajaib. Ajaib, apalagi? Penuh mujizat. Nah, mulai banyak perbedaan ya. Jadi cara kerja Tuhan silakan. Tapi saya bantu kerja Tuhan itu betapa mulia, tak terserah. Ya, lebih dalam dari Laut. lautan, lebih luas dari, Samudra. lebih tinggi dari. Jadi kerja Tuhan itu juga selain tak tersalami, rapi. Perhatikan baik-baik. Tuhan itu apa? Rapi. Jadi kalau ada anak Tuhan tidak rapi, berarti lagi jauh dari Tuhan. Nah, ini serius. Saya pengen ajar balik ke sederhana. Ya, rapi itu dalam banyak hal, bukan hanya rapikan tempat tidur, tapi merapikan hidup saudara. Kalau saudara bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Namanya tidak rapi. Hidupnya begitu saja. Ini tanda orang lagi jauh dari Tuhan. Tuh. Jadi jangan marah-marah. Kenapa keuanganku nolnya kurang, hilang, nolnya hilang banyak? Jangan-jangan kamu jauh dari Tuhan sehingga hidupmu tidak rapi. Karena cara kerja Tuhan rapi. Saya pernah sampaikan kepada saudara, kenapa Tuhan tidak ciptakan manusia hari pertama? Ada yang masih ingat? Kalau Tuhan ciptakan manusia hari pertama, maka Adam dan Hawa melayang-layang di udara. Maka ayatnya bukan Bereshit, Bere Elohim. Ayatnya akan berganti. Pada mulanya Allah menciptakan Adam dan Hawa. Tapi tidak ada tempat. Tuhan gantung Adam di utara, Hawa di selatan. Kacau kan? Lalu hari keduanya udah bingung, yang baca juga bingung. Ini Tuhan kebuka. Tapi coba saudara lihat bagaimana Tuhan, kenapa manusia diciptakan hari terakhir. Hari pertama Tuhan ciptakan esensi daripada kehidupan. Apa hari pertama? Memisahkan terang dan gelap. Esensi manusia Kristus. Dia sadar dia terang dan dunia ini gelap. Yang ini saya percaya masih gagal kita. Tapi kita rindu diberkati. Kita rindu kenal Tuhan. Tapi berani berpijak di tengah. Kenapa saya mulai khotbah? Hari ini kita ada di tengah dari 2025. Tanggal 15 itu persis kan? Bulan 6, tanggal 15. Bulan 6 cuma 30 hari. 30 bagi 2, 15. Betul kan? Persis kita di pertengahan tahun. Tapi hanya 1 hari pertengahan tahun. Tapi sepertinya sepanjang hari atau lebih dari 70-80% hidup kita tidak diterang. Atau kita tidak bisa memisahkan diri kita dari terang dan jangan katakan amin. Karena saudara harus belajar mulai hari ini. Esensi kekristenan, fondasinya, sadarilah ada terang dalam hidupmu. Amin. Sehingga kau bergerak dari situ menuju terang, tinggalkan gelap, maka kamu akan mengenal siapa Tuhan. Kalau kau mencoba mengenal Tuhan tapi dari sisi gelapmu, maka percayalah banyak nanti kekacauan yang kau alami dalam hidup. Amin.
Jadi kerjanya tak terselami, mulia, ajaib, rapi. Dia sutradara yang ajaib. Dari awal bumi diciptakan, cara dia menebus kita. Amin. Dia naik ke surga, dia kirim Roh Kudusnya, rapi sekali. Jadi kalau Tuhan serapi itu, kalau Anda mau hidupmu rapi, kenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, satu persatu dirapikan oleh Tuhan. Apalagi masalah ekonomi, pekerjaan, keuangan, pasti dirapikan. Saya menyadari ini, saudara. Saya banyak baca Alkitab, banyak baca buku hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Ya, belajar, berdoa, bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan orang-orang yang diurapi Tuhan. Saya menemukan betul, semua yang tidak rapi dalam hidup kita jadi rapi kalau kita mengenal Tuhan. Katakan amin. Nah, ini keren. Terus, apa yang dilakukannya untukmu? Apa yang dilakukan Tuhanmu untukmu? Ayo, masing-masing silakan dengan satu kata. Satu dua kata lah ya. Apa yang dilakukan Tuhan? Menyelamatkan. Menebus. Apalagi? Menolong. Luar biasa. Apalagi? Saya lagi tunggu satu kata kunci. Memberkati. Bukan, itu kan kata kunci. Tadi? Ya? Menyertai. Oke. Apa ayo? Menyelamatkan. Ya, saya bantu ya. Bagaimana cara Tuhan memberkati? Bagaimana cara Tuhan menyertai? Bagaimana cara Tuhan apa tadi? Menyelamatkan. Mendidik. Bagaimana cara Tuhan mendidik? Ayo. Kalau harusnya jawabannya sudah ada di gambar itu. Ya, di gambar yang semua saya susun itu ada jawabannya. Berkorban. Cara Tuhan memberkatimu dengan berkorban. Cara Tuhan menyelamatkanmu dengan berkorban. Cara Tuhan mengajarmu dengan berkorban. Cara Tuhan menyertaimu dengan berkorban. Kata kuncinya itu salib. Salib itu bicara berkorban. Semoga sampai di sini masih satu paket kita ya. Dapat ya? Kalau Tuhan tidak berkorban, kita nggak selamat. Kalau Tuhan tidak berkorban, kita nggak diberkati. Bagaimana diberkati? Selamat aja kagak. Betul ya? Berarti kata kuncinya apa? Berkorban. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabat. Berarti itu artinya apa? Oke, bagaimana kau mengenalnya? Nah, ini spesifik sudah. Ini saya mau saudara nggak usah jawab di hati saudara. Bagaimana Anda mengenalnya? Kalau mau jawablah yang umum-umum. Nah, kayaknya belum kenal Pak. Ayo, anak-anak muda, bagaimana kamu mengenalnya? Baca Alkitab, mantap, tepuk tangan. Nanti dapat makan siang. Ada lagi. Bagaimana Anda mengenalnya? Silakan. Yang di sini, yang ganteng, kau mengenalnya dari dipaksa bapakku. Dari bapak saya, oke lah. Anak jujur. Nah, silakan. Dari bagaimana kita mengenalnya? Ibadah, ya kan? Baca Alkitab dari bapak, dari orang tua, dari kesaksian, nonton film, nonton YouTube, semua sah-sah saja. Intinya tadi bukan bicara mana terbaik, benar salah ya. Banyak cara Tuhan pakai untuk kita bisa mengenal Tuhan. Tetapi saudara, mengenal itu harus continuously. Betul? Mengenal itu harus terus. Karena sesungguhnya kalau kita tidak terus mengenal Tuhan, maka setan yang akan memberikan pemahaman yang salah. Next lagi. Nah, kita masuk ke ayat firman Tuhan. Ya. Hosea 6 ayat 5. Mari kita baca bersama. Saya sudah lelah-lelah ketik, jadi tolong dibantu baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi.
Ternyata saudara, Tuhan tahu bahwa manusia kalau mau kenal Tuhan itu harus lewat hal-hal luar. Hal-hal luar itu apa? Saya mau tanya, fajar itu hal luar. Fajar itu bukan hidupmu. Fajar itu matahari. Betul? Apalagi hujan. Hujan itu bukan diri kita. Hujan itu hal luar. Hujan itu ciptaan Tuhan. Dan bicara musim itu juga bicara batas-batas waktu. Manusia suka sekali dengan batas-batas waktu. Makanya kemarin saya sampaikan, saya buka satu rahasia tentang antikris atau tanda 666. Ternyata tanda 66 terlepas dari ada berapa poin yang kita sudah belajar kemarin. Salah satu tandanya dikatakan angka seorang manusia. Manusia begitu terikat dengan angka-angka. Begitu terikat, begitu takut dengan angka. Begitu rekeningnya berkurang, takut. Begitu rekeningnya nambah, sukacita. Itu yang disebut angka seorang manusia. Artinya ketika hidup kita dikuasai oleh dunia, itulah tanda yang benar. Paham? Begitu kolesterol kita naik, takut. Gula darah kita naik, takut. Apalagi? Berat badan naik, apalagi? Macam-macam saudara. Makanya dikatakan jelas, coba saudara jangan terkotak hanya dengan angka 66. Tapi lihat ayat di situ. Angka 66 adalah angka seorang. Seorang siapa? Angka seorang manusia. Umur sudah sekian, belum nikah. Angka seorang manusia. Siapa yang umurnya sudah jauh dan belum nikah? Tidak apa-apa. Jangan takut. Kalau Anda tidak dikuasai antikris, saudara akan bersyukur dengan segala keadaan. Amin. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Nah, ternyata dalam kitab Hosea ini dari Nabi Hosea, saudara, ini seorang peternak dari Tekoa, kalau saudara baca, satu kota kecil. Zaman itu, saudara, Tuhan hanya berbicara lewat Nabi. Dan standar Nabi kita lihat, itu Tuhan bongkar bangkir loh. Tidak seperti otak kita. Tuhan panggil Nabi dari macam-macam model. Ada yang Elia yang hebat naik ke surga. Ada Elisa, betul? Ada Yeremia, ada Yeskiel. Enggak, aneh-aneh sudah. Hosea ini seorang nabi yang dari tempat kecil tidak tertanda. Artinya orang yang dekat sama Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, orang yang tahu sifat Tuhan tadi, ciri-cirinya, cara kerjanya, akan menjadi penyambung lidah Tuhan. Katakan amin. Dan dia seorang peternak. Peternak itu berarti dia kerja. Saudara bisa buka Hosea pasal 1. Dia peternak, saudara. Tapi Tuhan pakai dia berbicara untuk kenal Tuhan. Kenapa Tuhan pakai dia berbicara untuk kenal Tuhan? Karena orang Israel yang begitu disayang Tuhan, dijanjikan berkat, begitu diselamatkan, dikasihi Tuhan, lebih mengenal dunia daripada Tuhan itu sendiri. Sama seperti tadi kita, begitu kita lihat mobil, motor, uang, kita kenal. Planet, kelereng, kita tahu. Tapi begitu kita ditanya, deskripsikan Tuhanmu, kita semua bingung. Tuhan mau kita mengenal dia. Waktu kita kenal dia, lihat hal-hal dunia yang fajar, itu akan datang sama kita. Hal-hal yang dibutuhkan oleh musim-musim untuk diberkati, untuk bekerja, akan datang sama kita. Tapi seringkali kita pengen fajarnya, pengen musimnya, pengen hujannya, tapi tidak mau kenal pribadi. Halo? Ini yang Tuhan mau ajar hari ini. Jadi hari ini saudara, dalam masa-masa Roh Kudus dicurahkan bagi semua orang percaya. Roh Kudus ada di hati kita untuk kita kenal dia. Dan kenal dia bagaimana? Sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh itu berarti ada harga yang dibayar. Kata sungguh-sungguh itu lebih daripada biasa. Aku mencintainya Pak, sungguh-sungguh. Kalau hanya cinta, banyak yang cinta. Tapi sungguh-sungguh, itu apapun keadaan, dia rela. Makanya pepatah dunia gunung kudaki laut,
Bohong. Nggak ada gunung daki pakai harto. Tahu bisa berani pakai kapal? Enggak, saudara. Kira-kira itu Pak pemain musik, ada kau nyebrang jemput ayam bebmu berenang dari Bakahuni, bukan dari apa kami itu, Lampung Iya, Bakahuni. bukan Merak. Dari Merak sampai pulau yang jauh itu ada. Paling kau telepon, kau belikan pesawatmu ya sayang. Itu kan hiperbola banget. Jadi saudara, enggak gitu. Tapi Tuhan mau seperti pepatah-pepatah daging, pepatah-pepatah manusia yang kita tadi hafal betul. Seperti itulah cari Tuhan. Sungguh. Ya. Waktu sungguh-sungguh saudara akan dapat apa? Ada, saudara pasti muncul fajar. Kata seperti fajar itu artinya begini. Pernah nggak matahari tidak terbit? Oleh karena lagi musim dingin, oleh karena lagi mendung, pernahkah matahari tidak terbit? Ini kita bicara lebih luas, bukan hanya di Indonesia yang 2 musim. Kita bicara juga di luar negeri yang 4 musim, betul? Saya percaya mau lagi mendung kayak apapun matahari tetap terbit. Hanya tertutup dengan awan. Tertutup dengan keadaan cuaca. Amin. Dia terbit karena memang Tuhan sudah ciptakan dia menerangi siang. Bulan menerangi malam, ayatnya begitu. Kita kembali ke yang sederhana. Berarti waktu kamu cari Tuhan, percayalah. Sebagaimana matahari pasti muncul, Tuhan pasti menolong dan memberkati. Sebagaimana hujan pasti turun, Tuhan akan mengairi segala usahamu, hidupmu, kesehatanmu. Percayalah. Tapi syaratnya apa? Simple. Kenal Tuhan dengan sungguh. Amin. Next lagi. Bagaimana caranya sungguh-sungguh tadi? Ini harusnya khotbah-khotbah yang setiap minggu selalu saya selipkan dalam setiap ibadah kita. Cara mengenal Tuhan. Supaya nanti kita tidak salah lagi kayak tadi. Ini siapa? Yesus. Ini siapa? Enggak, saudara. Sederhana. Yang pertama saudara, untuk kenal Tuhan tidak lain tidak bukan, kalau mau sungguh-sungguh, mari kita berdoa. Berdoa atau berseru kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3, ini keren. Kita baca bersama. Kelihatan ya? 1, 2, ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Coba saudara garis bawahi kata yang tidak kau ketahui. Saudara, dalam hidup kita banyak hal yang kita nggak tahu. Makanya kita izinkan pemahaman atau apa yang diketahui oleh orang kita izinkan masuk. Kita belum pernah Jupiter, tapi karena di sekolah dicekokin ini planet, kita percaya itu planet. Betul? Mobil kita tahu, kita percaya itu mobil, kita hafal, tapi kita belum punya. Ada yang sudah, ada yang belum. Berarti sama-sama percaya, tapi aplikasinya tidak sama. Kenyataannya tidak sama. Halo? Artinya dalam hidup ini banyak hal yang kita tidak tahu. Saya tidak tahu kalau istriku jadi istriku hari ini. Saya tidak tahu kalau anak saya 2. Betul? Banyak hal yang saya nggak tahu. Saya mungkin baru tahu waktu Tuhan bicara kepada saya di tahun 2005 ya, kurang lebih 2004-2005. Dia datang bawa adiknya yang masih kecil, adiknya masih TK kayaknya itu. Mana itu adiknya itu? Sekarang sudah besar, masih TK. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, itu nanti istrinya. Nah, itu kasih karunia Tuhan. Dan betul. Bukan langsung ngomong. Kadang kita kalau dengar suara Tuhan langsung cepat. Saya berdoa 5 tahun, saudara. Sampai 2009 baru saya sampaikan. Ya, kita nggak tahu apa-apa. Tapi waktu kita berdoa, ini jaminan. Ini sedikit saya kasih kesaksian. Barang siapa berseru kepada Tuhan, Tuhan jawab. Amin. Kenapa Tuhan berbicara kepada saya di tahun 2004? Ini sedikit ceritanya.
Jadi itu tahun-tahun yang berat dalam pelayanan saya. Tidak ada uang. Ya, bapak saya sudah sakit parah. Ya, bingung mau melayani atau bagaimana. Sampai saya pernah berdoa, Tuhan, apa saya tidak mau menikah. Sempat saudara, mau nikah apa? Lihat bapak saya begitu, lihat adik saya dia masih SD ya, SD, SMP, SD. Belum lihat hidup saya, ya. Lihat motor legenda, ganti oli setahun sekali, itu pun sering ganti sendiri. Sampai hari ini saya masih ganti oli mesin sendiri, oli motor, oli mobil, saya ganti sendiri. Yang saya bisa kerjakan ya saya kerjakan. Kenapa? Hemat, ya kan? Itu dimulai dari waktu masalah itu. Tapi ketika mulai doa itu doa berseru kepada Tuhan. Yang saya cuma pikir keadaan saya. Paham ya? Sama seperti kita, hal di luar kita itu cepat sekali mempengaruhi kita. Betul? Tapi Tuhan malah menjawab hal yang kita tidak tahu. Tiba-tiba lagi saya duduk di gereja, beliau lewat. Tuhan bilang ini. Saudara percaya atau tidak itu urusan saudara. Tapi ini kesaksian pribadi yang tidak mungkin juga saya doktrinkan, tapi ini kesaksian saya. Amin. Lalu berjalan waktu 5 tahun berdoa, saya tidak tahu bagaimana caranya menikah. Ngomong juga tidak tahu, tapi Tuhan tuntun. Artinya apa saudara? Orang berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Katakan amin. Sekalipun jawaban Tuhan itu tidak seperti yang ada di otak kita. Nah ini dia, yang pasti Tuhan jawab. Terus dia katakan begini, selain Tuhan jawab, gini ya, gini perhatikan, berserulah kepadaku, maka aku menjawab engkau. Berarti waktu kamu berdoa berseru Tuhan jawab. Tapi Tuhan itu kasih bonus. Bukan hanya dia jawab yang kau tanya, tapi dia beritahukan hal yang besar. Berarti saudara untuk mengenal Tuhan, mulai taruh dalam hatimu bahwa doa tidak pernah sia-sia. Doa akan memberikan visi yang besar. Katakan amin. Bilang sama saya, visi yang besar. Visi yang besar. Karena Tuhan bukan memberitahukan hal kecil, Tuhan memberitahukan hal yang besar. Kenapa visi yang besar yang Tuhan mau kasih? Karena visi yang kecil tidak butuh Tuhan. Visi yang kecil kita bisa kerjakan sendiri. Kau bisa pakai akalmu, kau bisa pakai relasimu. Tapi visi yang besar, apalagi yang kau tidak ketahui, kau butuh Tuhan. Tuhan akan beritahukan yang hebat supaya kau jadi berkat, diberkati dan jadi berkat. Tapi syaratnya bergantung sama Tuhan. Karena itu berseru sama Tuhan. Doa tidak pernah sia-sia. Bukan hanya dia jawab, tapi dia berikan visi yang besar. Amin. Kita orang percaya harus mulai keluar, maka jadi berubah. Kenapa visi kita kecil terus? Asal ada makanan hari ini. Yang penting cukup makan, cukup minum lah. Memang ada ayatnya. Kalau kau berjalan dengan kekuatanmu, itu yang akan terjadi. Tapi kau berseru sama Tuhan, Tuhan kasih visi yang besar. Hari ini mari saudara berubah. Keluar dari pola pikir yang lama. Mulai izinkan Tuhan memberitahukan kepadamu visi yang besar. Katakan amin. Saya punya visi besar saudara. Jangan saudara pikir, wah visinya cuma yang penting makan minum. Tidak. Visi saya besar. Salah satu visinya saya mau lihat semua anak-anak muda ini nanti kaya-kaya diberkati Tuhan. Jadi visinya bukan diri sendiri lagi saudara. Saya doa siang malam bukan untuk anak saya saja, tapi untuk anak-anak Anda. Itu visi yang besar. Saya berdoa supaya anak-anak Anda jadi penerobos dalam segala bagian. Ada penerobos rohani, ada penerobos pekerjaan, ada penerobos dunia usaha, ada penerobos dunia pemerintah. Amin. Nah itu visi yang besar. Kadang-kadang visi kecil itu ya masih berputar kita. Saya mau kasih tahu saudara, kalau semua visimu berputar-putar di antara kita sendiri, itu kecil. Visi yang besar harus mulai berputar kepada jiwa-jiwa yang dikasih Tuhan. Katakan amin. Alangkah bangganya saya nanti dengar Faith jadi dokter di Ukraina misalnya. Saudara gini, jangan saudara pikir Ukraina itu negara perang sekarang. 10 tahun lagi kita tahu.
Jovi jadi presiden direktur di mana gitu kan. Amin. Amin. Kalau Samuel cukup jadi nabi, jangan dong. Nabinya udah lewat. Sekarang apa lagi yang Tuhan mau buat dia kan? Joseph jadi tentara atau jadi apa? Nggak ada yang tahu. Tapi fisik harus besar. Jangan saudara tidak taruh visi itu. Kenapa? Kenapa saudara takut visi besar? Nggak berdoa, nggak kenal Tuhan. Malah gara-gara ketakutan kita ajar anak-anak kita hidup takut. Nah, jangan terlalu seringlah kau ngomong aneh-aneh mau jadi orang ke luar negeri. Bapakmu nggak punya uang. Berisik banget sih kamu. Ini namanya mematikan visi. Padahal Tuhan bilang, aku beritahukan hal besar. Hal besar. Amin. Amin. Visi besar. Dan saudara sebenarnya sudah bisa lihat. Gembala visinya besar dan memang lagi berjalan. Batuk pilek tidak menghalangi. Yang ikut kemarin Zoom lihat kan. Seluruh Indonesia. Dan mereka minta. Terus bulan Juli sudah ditentukan tanggal. Bahkan mereka rindu saya ke kota-kota itu. Cuma saya bilang bagaimana ya. Pelayanan kita masih dalam kasih karunia ini. Semua sudah nunggu itu bikin komunitas baru. Saya bingung mau jawabnya bagaimana. Hari kedua diminta nomor kan. Padahal mereka sudah kenal saya lama juga. Visi besar. Bagaimana seluruh bangsa diberkati Tuhan. Amin. Kekuatan mungkin biasa saja. Ya. Motornya biasa, mobilnya tidak sekeren yang biru tadi. Lagi nunggu siapa yang mau ngasih gitu ya. Tapi kalau Tuhan beritahukan hal besar, percaya dan bersyukur. Amin. Yang kedua, jadi setelah saudara berseru, yang kedua bertanya. Perhatikan baik ini ya. Bertanya kepada Tuhan, cari dia, cari Tuhan, cari apa yang dia suka. Katakan amin. Kadang kita cuma berseru, cuma cerita, Tuhan, aku pengen mobil ini loh. Tuhan, aku pengen cewek ini cantik kali, cibi-cibi. Aduh, Tuhan lihat dia itu, aduh hatiku seperti es meleleh. Cuma bilang, Tuhan, aku mau ini, aku mau. Tapi kita tidak pernah tanya apa yang Tuhan mau. Halo? Pernahkah saudara dalam waktumu sama Tuhan, waktu kau baca Alkitab atau berdoa menyembah, bukan hanya berseru, Tuhan aku mau ini. Pernahkah kau izinkan sedikit, buka hatimu tanya, Tuhan mau apa? Karena terkadang yang Tuhan mau itu tidak aneh-aneh, dia tidak jahat, dia tidak mau menyiksa kita. Yang dia mau, kau terus duduk di kakinya. Lakukan apa yang dia sudah firman, simple, sederhana. Saudara tanya istri saya dari minggu lalu saya demam itu. Kalau diukur bisa 40 itu. Cuma kadang caranya nggak usah diukur biar sukacita. Karena angka seorang manusia. Kan gitu kan. Mana nginap lagi pas kami masih nginap di plafon yang tidak ada segala macam. Kalau di rumah masih ada itu Panadol dan dol-dolan ada di situ. Di rumah itu nggak ada yang ada buat stok anak-anak. Kan biasa untuk anak-anak nih, orang tua nih sayang kali sama anaknya kan, sampai lupa sama diri sendiri. Seperti itulah Tuhan sama kita. Anak-anak dipersiapkan, persiapan yang kalau demam apa, bapaknya nggak ada. Sampai kupikir istriku kok sayangkah padaku. Kan untuk dia juga nggak ada, memang untuk orang dewasa nggak ada. Jadi saya berselimut keringat, mau matiin AC, anak-anak nggak bisa tidur. Turun ke bawah, kasurnya pas-pasan, nggak enak. Kan cinta akan selalu pengen bersama. Haleluya. Akhirnya saya berdoa. Tanya sama Tuhan, gimana bersama? Cerita doa, pagi ini segar. Saya harus sembuh karena hari Senin ada pertemuan doa. Pertemuan doa yang dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai segar aja. Sampai di rumah mulai agak-agak batuk pilek. Ini masih agak-agak pilek. Lalu lanjut terus sampai yang kita Zoom 2 hari. Berkali servo, puji Tuhan. Jadi bertanya sama Tuhan. Kadang perlu bertanya Tuhan mau apa.
Sekalipun keadaan sedang tidak nyaman, tidak memungkinkan. Kalau kita mau bertanya apa yang Tuhan mau, percayalah Tuhan buat semua jadi baik dan berhasil. Amin. Coba kita lihat ayatnya. Kenal Tuhan lewat firman. Mazmur 1 ayat 1-3 kita baca. 1-2 ya, ayat satunya ini. 1-2 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan dulu itu ayat 1. Jadi ini bicara bertanya apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau. Ternyata Tuhan mau kita tidak lakukan ayat 1 ini. Jangan ada orang Kristen lakukan ayat 1 ini. Karena ini adalah yang Tuhan tidak mau. Apa yang Tuhan tidak mau? Berjalan menurut nasihat orang fasik. Tuhan tidak mau kita jalan menurut nasihat orang fasik, sekalipun katanya nasihat. Berarti ada nasihat orang fasik, ada nasihat yang benar. Tuhan mau kita ikut nasihat yang benar, nasihat firman. Nasihat orang fasik itu contoh apa? Anak gadis, kalau maghrib jangan duduk depan pintu, nanti berat jodoh. Siapa yang masih percaya itu? Itu nasihat orang fasik. Tadi mungkin maksudnya baik supaya demi sopan santun, janganlah duduk depan pintu, kan gitu ya. Tapi kemudian namanya nenek-nenek tua kita dulu tambah bumbu-bumbu, memang semakin dibumbui semakin sedap. Coba saudara beli kentang kekinian. Ada makanan baru di media sosial itu apa tuh? Snack-snack kayak kentang itu kan sudah enak ya. Snack kentang itu boleh sebut merek ya? Boleh lah ya. Apa-apa si tato kan sudah enak kan? Tapi dibumbui lagi kan? Dibumbui, dikasih sayur, kasih saus, kasih mayonaise. Harganya 30.000. Apa itu namanya itu? Memang makin dibumbui makin enak. Padahal itu keripik-keripik itu saja makan sudah enak kan? Ditambahin lagi. Apa namanya saya tidak tahu. Ini anak-anak muda pura-pura nggak tahu. Padahal pulang sekolah dia belinya itu. Gitu. Jadi saudara, jangan dibumbu-bumbui lagi. Nasihat orang fasik. Contoh, orang kalau ulang tahun, kenapa ulang tahun selalu harus ada bakmi? Panjang umur, coba hitung berapa paling panjang bakmi, Pak? Ada yang sampai 20 meter? Enggak, paling juga sepanjang mimbar ini 40-50 cm. Plus dipotong gampang itu. Berarti umurmu gampang diputus gitu. Nah ini nasihat orang fasik. Nasihat itu sepertinya baik, tapi dari kalau kita orang percaya ada bakmi, puji Tuhan. Tidak ada bakmi, tidak apa-apa. Amin. Makanya ibu gembala masak bihun. Kalau gitu nggak masak, ternyata ada yang bawa. Kembalikan duitnya. Halo. Jadi saudara, jangan saudara, kita mulai ikut nasihat yang benar. Nasihat yang benar apa? Hidup dalam kekudusan, semua ada di firman. Apalagi tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah ini, kadang-kadang orang Kristen saudara berdiri di jalan. Kamera ini ada di tengah jalan, berarti dia tahu semua yang ada di jalan, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Yang disebut berdiri di jalan orang berdosa, dia tahu itu dosa, tapi bodoh amat. Amin. Ini tidak boleh saudara. Yang ketiga, duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak mau percaya bahwa Tuhan sanggup tolong, yang suka menghina, yang suka meragukan, itu namanya pencemooh. Masa sih? Itu dia ngomong, itu kan dia pendeta. Coba dia kayak saya. Ini pencemooh saudara. Pencemooh itu yang suka melihat pakai kacamata sendiri. Tadi kita sudah baca banyak kali kekacauan tadi kan. Kita punya banyak perspektif. Saya tidak bisa melihat saudara pakai kacamata saya, nggak bisa. Sebagai seorang pendeta, Papa harusnya, saya aja bisa, Papa sebab nggak bisa. Itu saya pakai kacamata saya, nggak boleh. Akhirnya saya mencemooh orang karena saya merasa lebih baik dari Bapak. Demikian juga sebaliknya. Bapak juga tidak bisa menilai saya pakai kacamata Bapak.
Makanya yang saya bilang selalu ada 3 kacamata, betul? Kacamata kita, kacamata dunia, atau setan, dan kacamata Tuhan. Mari melihat pakai kacamata Tuhan. Kacamata saya tidak sempurna, kacamata Bapak tidak sempurna. Apalagi kacamata dunia, kacamata setan. Tapi kacamata Tuhan itu yang benar. Kacamata Tuhan membuat kita melihat dari sisi firman Tuhan. Sehingga kita bisa berubah. Kita juga bisa dipakai Tuhan merubah orang lain dengan hidup kita. Katakan amin. Jangan mencemooh karena pakai kacamata kita. Makanya tadi kesaksian Ibu yang luar biasa. Masalah itu beda-beda. Ada masalah yang bagi beliau berat, tapi bagi saudara kecil. Betul ya? Kenapa bagi saudara kecil? Karena saudara pakai kacamata saudara. Atau sebaliknya, bagi saudara besar, bagi beliau kecil. Artinya jangan kita pakai kacamata itu. Katakan amin. Mari kita pakai kacamata yang benar, firman Tuhan. Firman Tuhan standarnya lurus. Bukan double standar. Apalagi triple. Amin. Kemudian, tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan. Nah, kenapa saya setiap kali berjuang baca Alkitab? Minggu ini 2 raja-raja harus selesai. Saya lupa bilang minggu kemarin. Betul ya? Berarti 1 raja-raja saudara 2 minggu. Minggu ini mari kita baca lagi 2 raja-raja. Terlepas dari pembacaan pribadi, percayalah sama saya saudara. Saya ini sudah baca Alkitab belasan puluhan kali, saya lupa. Pembacaan pribadi kita mau yang kita suka. Kenapa kita harus tunduk dalam satu payung? Supaya yang tidak suka pun kita baca. Amin. Kita pasti memilih yang kita suka. Lagi berat kita cari, apalagi handphone sekarang keren. Zaman dulu kan kami pakai konkordansi. Tahu konkordansi? Harus beli bukunya untuk cari tahu, misalnya makan di mana, cari M. Sekarang kan tinggal ketik, betul ya? Muncul kata makan 3273 ayat. Banyak kan? Dulu kita harus buka konkordansi, saudara. Waktu kita berbeban berat, punya pergumulan, kita baca, kita cari yang enak menurut kita. Tidak salah, terlepas dari pembacaan pribadi. Tapi kenapa gereja kita ajar baca? Supaya saudara dapat benang merahnya. Amin. Dapat. Akhir zaman setan merusak dunia begitu cara, saudara. Anak-anak bisa nggak tahu loh mana yang benar, mana yang salah. Nggak tahu loh mereka nanti. Tugas kita orang tua, bacakan. Bacakan. Tadi kami di mobil saja 2 apa 3 pasal. Harus, saudara. Apakah Eli orang ngerti? Nggak ngerti dia. Lagi baca dia ngomong apa? Aneh-aneh lah. Karena kalau ada kata-kata yang dia nggak ngerti, apa tuh? Apa tuh? Oh, itu ada satu yang lucu di kitab Samuel apa Raja-Raja itu? Samuel. Raja-Raja. Seperti Nabal. Nabal namanya, bebal orangnya. Ketawa ini. Bebal. Nabal, bebal. Itu benar yang tertulis. Karena dia belum memahami, nanti baru dia tanya. Dia udah bikin lucu, udah bikin pusing. Diam nak, masih baca. Nabal, bebal. Diam nak, baru dia tanya. Apa itu? Bebal itu begini. Ngerti? Enggak. Ya. Udah capek bapak jelasin. Ngerti? Enggak katanya. Ya apa kan belum mengerti. Tapi percaya kalau saudara bahwa firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Kalau saudara percaya, mungkin dia nggak ngerti, tapi itu tersimpan di hati. Sekali waktu dia akan tahu kisah itu pada waktu otaknya sudah memahami. Amin. Nah itu dia. Jadi suka Taurat Tuhan, merenungkan Taurat siang dan malam. Lihat, renungkan. Jadi baca dan renungkan harus di tempat yang berbeda. Baca yang tidak ngerti, renungkan waktu kamu naik motor, naik sepeda, naik angkot, bekerja, naik mobil, di situ kamu renungkan. Masak ikan goreng, bikin nasi goreng, di situ kamu renungkan. Oh itu ya, waktu renungkan itu cuma ada karena sudah baca. Merenungkannya waktu beraktiviti, bahkan sampai tidur. Kita pastor berkata, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Bagaimana hati nuranimu mengajari engkau kalau tidak ada firman? Kalau tidak ada firman, hati nuranimu akan mengajari apa? Memang awas gara-gara martabak aku cari kau makan. Memang makan gitu. Tapi kalau ada firman, firmannya akan mengolah. Waktu kamu tidur ada firman. Iya ya, coba tadi aku dengar-dengaran kata Tuhan.
beli emas masih 1 juta 1 gram, sekarang udah 2 juta. Contoh. Paham? Renungkan siang dan malam. Klik lagi yang ketiga. Rendahkan diri. Nah ini. Rendahkan diri. Orang Kristen harus rendahkan diri supaya berubah. Bilang, berubah. Sekali lagi, berubah. Orang tidak rendahkan diri tidak bisa berubah. Buka Kolose, ini sengaja saya pisah, tapi ayat kita ada di Kolose 3. Dikatakan karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Terus semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Dahulu kamu melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi cara merendahkan diri untuk berubah supaya kita mengenal Tuhan. Jadi berubah itu supaya bisa mengenal Tuhan. Yang pertama tadi dalam poin ketiga itu matikan manusia lama. Jadi kedua kedagingan, keduanya matikan. Yang matikan kita bukan Tuhan. Saya kadang orang tidak baca Alkitab, jadi Tuhan sudah tebus dosa masih berdoa, Tuhan matikan dalam diriku keserakahanku Tuhan. Matikan dalam diriku hawa nafsuku Tuhan. Bertobat kau. Kau yang matikan. Katakan amin. Manusia lama itu kamu yang tinggalkan. Kalau minta kekuatan supaya kamu mampu, boleh. Itu benar, itu harus. Tapi kamu yang harus berusaha matikan. Amin. Kamu yang berubah. Ini semua Tuhan, semua Tuhan, semua Tuhan. Terus kau mau apa? Mau enaknya doang? Gak bisa saudara. Kita yang matikan. Ya. Kemudian setelah dimatikan tadi ada marah, ayat 9 itu bagus, ayat 8 dan 9 itu bagus. Buang semuanya itu marah, geram. Kadang-kadang kenapa kita marah, kenapa kita geram? Kemarin kita sudah khotbah, kita belajar tentang jaga hati. Kalau orang gampang marah, emosi, geram, berarti ada yang salah di hatinya. Katakan amin. Ini firman Tuhan bukan kata saya. Karena itu perlu berubah. Apalagi kalau marah hanya hal kecil. Misalnya saudara, anak saya Eliora seringkali itu ditanya maminya baru sapu lantai, potong kertas, ya kan? Kalau hanya gara-gara potongan kertas lalu maminya marah, Eliora nggak makan kau 3 hari 3 malam. Ini bukan marah lagi saudara. Masa hanya potongan kertas yang harusnya bisa tinggal disapu. Atau Rema lagi suka memasak. Kemarin dia berhasil masak nasi. Tepuk tangan dong. Ini lagi promosi. Ya, pas ya airnya ya. Pas. Jadi takarannya, padahal masaknya pakai rice cooker, aduh gampang cuy. Saya masak nasi pakai kayu bakar, pakai tungku periuk, itu baru tepuk tangan. Ini mah tinggal cuci-cuci, takar air, cetrek. Tunggu 30 menit ya, kurang lebih. Apaan yang dibanggain, tapi sudahlah, jam 6. Nah misalnya, pernah saudara, namanya kita ajar, dia sudah cuci air lepas, tapi dia nggak cetrek. Kita tunggu setengah jam, kok lama kali masak nasinya. Begitu dibuka, ternyata belum dicetrek. Lalu mamanya keluarin jurus kungfu, bisa. Dasar kamu, nggak mungkin puji Tuhan, istriku istri yang baik. Cuma dibilang anakku. Kalau jam sudah mepet, saya pikir apa tindakannya? Tindakannya gampang, dia keluarkan motor, beli nasi. Simpel kan? Jangan dicari masalah. Kan udah jam. Kalau nunggu lagi udah lapar kita. Kan beli nasi, lauk sudah dimasak, jadi anak-anak disuruh masak supaya maminya masak lauk. Jadi contoh sederhana dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kadang kita harus membuang hal-hal yang tidak. Kadang kita karena tadi melihat dari luar, betul? Sehingga kita dihanyiri oleh hal-hal yang tidak benar dari itu. Katakan amin. Lalu masih di Kolose, kenakan manusia baru. Ayat yang ke-9.
10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi manusia baru yang dipakai, manusia yang tidak lagi gampang, yang sudah jaga hati. Amin. Karena di hati ini tempat bertumbuhnya dan tempat menanam segala sesuatu. Kok beberapa minggu lalu, betul ya? Kain panas hati di sini, dia bunuh Habel di sini. Jadi sekarang kita kenakan manusia yang baru. Manusia yang baru yang mau berubah seperti Tuhan setiap hari. Apalagi hati dijaga, Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Untuk berubah, izinkan hati kita diisi Yesus, karena Yesus adalah pusat damai sejahtera. Ingat kesaksian saya berjalan kaki, pelayanan, sejahtera tuh. Setahun lebih, sejahtera tuh. Tidak pegang uang, sejahtera tuh. Saya makan singkong 3 bulan, sejahtera tuh. Jadi sejahtera tidak ada urusannya dengan harta gono gini, berkat materi dan segala macam. Sejahtera itu kalau Tuhan Yesus ada di hati, pasti sejahtera. Hari ini siapa yang belum ucapin selamat ulang tahun buat istriku? Nanti jangan lupa angpau. Salah. Jangan lupa ucapin. Tadi pagi-pagi saya beritahu, saya bilang aku belum bisa kasih apa-apa. Iya. Ajak makan aja nggak bisa. Gimana mau ajak makan pagi, siang, sore kita? Kan sampai malam nanti kan mau ajak makan gimana? Tapi saudara tolong ya jangan diplesetin ini ya. Tapi saya percaya dia damai sejahtera dengan saya. Saya juga damai sejahtera dengan dia. Gak ada tuh kek, karena kami kurang suka kek. Kami lebih suka mentahnya. Gak butuh kek, ya benar kan? Soalnya cek lah, anak-anak saya ulang tahun hampir gak pernah kami beli kue juga. Ya selain gak ada duit, ya memang kurang, bukan pecinta kek. Paling makan sepotong 2 potong, rasanya mubazir ya. Kecuali kita rame-rame di sini ya kita makan sama-sama. Dulu saya pernah ulang tahun umur ke 40 berapa itu, lagi COVID itu. Saya punya kue ulang tahun sampai 5 atau 6. Dari luar kota kirim, kami capek bagi siapa lagi ya. Saya itu mahal. Coba kasih mentahnya, makan enak kita lagi. Artinya bukan masalah cake-nya, bukan. Sejahtera itu, ada orang saudara, kalau suaminya ketika dia ulang tahun dia tidak beri sesuatu, hatinya ada yang kurang. Istriku masih ada yang kurang? Dia jadi badannya. Kalau ada yang kurang, enggak saudara. Karena cinta itu tidak seperti itu. Kalau ada yang bisa mengekspresikan lewat hal-hal dunia, puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak ada, sejahtera dari Tuhan itu lebih dari apapun. Amin. Nah ini yang saya mau ajarin. Jadi hati harus dijaga oleh damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15. Kalau damai sejahtera aman saudara, ya. Terakhir, perkataan Kristus ada dalam mulut. Jadi yang di mulut kita perkataan Kristus, bukan perkataan kita. Nah, kadang di mulut kita perkataan kita, makanya kita suka-suka. Ada orang sembarang ngomong saudara, karena menurut dia yang diomongkan benar, tidak salah. Itu namanya perkataan kita. Orang yang menanggalkan manusia lama, yang mengenakan manusia baru, yang hatinya dipenuhi Kristus, perkataannya bukan perkataannya, tapi perkataan Kristus. Sehingga ketika dia berkata-kata, dia jaga baik-baik. Bercanda boleh-boleh saja, tapi bercanda yang amin. Mari saudara, kita tahu perkataan Kristus. Contoh perkataan Kristus ini buat orang-orang tua nih. Kadang kalau sudah emosi lihat anaknya marah, melawan, nakal atau bagaimana, kita ngomong, memang kamu nakal sekali. Ingat, nanti jadi nakal. Coba kita ganti dengan perkataan Kristus. Nah, bertobatlah, bertobat dia. Mana lebih baik bilang apa? Memang kamu nakal sekali atau bertobatlah nak. Coba perhatikan, saya ngomong sama Iliora, sama Rema. Coba kalau ada yang dengar, saya selalu bertobat kau Naya, bertobat kau. Orang bingung, emang anak ini salah apa? Kan itu perkataan Kristus. Kan itu bukan hanya bicara apa kesalahan yang dilakukan hari ini,
tapi itu nubuatan untuk tahun-tahun yang akan datang. Supaya ketika dia melakukan kesalahan yang ada di hatinya bertobat. Amin. Kayak, Pak Pendeta ini terlalu lebay-lebay gitu. Anak belum tahu apa-apa bertobat. Tidak, itu saya punya kuasa. Saya percaya itu punya kuasa. Perkataan Kristus punya kuasa. Bertobat kau. Pikirkan masa depanmu ya nak. Saya kalau malah Rema udah beda. Pikirkan masa depanmu nak. Tuhan menolong engkau, tapi kau harus pikirkan masa depanmu. Itu namanya kata-kata yang baik. Jangan bilang lagi dasar kau pemalas, jadi malas. Tapi sampaikan kata-kata yang baik. Pikirkan masa depanmu. Tuhan sayang samamu, tapi kalau kau tidak sayang hidupmu, masa depanmu, kau tanggung sendiri. Itu jauh lebih baik. Amin. Nah ini yang namanya perkataan Kristus. Yang terakhir saudara, taat. Lakukan firman dengan setia. Katakan amin. Katakan amin. Jadi semua firman Tuhan, mari kita belajar lakukan dengan setia. Jadi apapun itu yang membuat kita bisa mengenal Tuhan. Saya rasa itu masih ada 1-2 slide, tapi hari ini saya pikir itu saja. Mari kita kenal Tuhan saudara, supaya tidak terjadi kekacauan seperti waktu kita lihat gambar-gambar. Amin. Kita kenal Tuhan, ciri-cirinya bukan ciri yang dibangun dunia, tapi ciri yang kita kenal secara pribadi. Waktu kamu kenal Tuhan secara pribadi saudara, itu bukan membuat engkau jadi Superman, jadi Iron Man, tidak. Tapi membuat kamu berani, punya iman, damai, yakin, tidak takut, tidak salah dalam bertindak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian. Saya mau ajak saudara terus lagu baru yang kemarin kita nyanyi lagi sama-sama. Mari saudara. Haleluya. Yesus, 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 amin. Yesus, 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 nama itu memikat hatiku, nama itu menyentuh hatiku, nama itu merubah hatiku, nama Yesus yang mari saudara nyanyikan dengan iman. Yesus, Yesus, haleluya. Yesus,
Biarlah namamu merubah hidup kami. Biarlah namamu yang mengikat hati kami. Buat kami terpikat dengan Engkau. Buat hati kami tersentuh dengan kehidupanmu, dengan karyamu Tuhan. Sehingga sepanjang sisa hidup kami mengenal Engkau. Kami hidup taat dan setia seperti yang Tuhan mau. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Amin. Terima kasih buat berkat-berkat. Terima kasih buat semuanya ya Tuhan. Hari ini aku berdoa berkati semua jemaat-Mu. Berkati gereja-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan.